حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله. Manusia pada hakikatnya dilahirkan dalam keadaan suci, yang menjadikan manusia itu Nasrani, Majusi, Yahudi adalah orang tuanya itu sendiri. Terus kita tahu bahwa apa yang terjadi di kehidupan dunia ini semata-mata atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya timbul suatu pertanyaan, manusia baik ataupun manusia jahat, manusia takwa ataupun tidak takwa, siapakah itu yang menentukan? Apakah manusia itu sendiri ataukah Allah? Dan sejauh mana peran manusia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, diskusi tentang qada dan qadar antara Jabariyah, Mu'tazilah, Ahlussunnah wal Jamaah itu terus berlanjut. Pertanyaannya seperti itu juga. Karena mereka akan berpikir, mana mungkin orang maling kok ditentukan oleh Allah. Nah itu. Ini artinya, ini indikator bagi saya bahwa umat Islam di Indonesia sudah jadi Mu'tazilah semua. Iya. Jadi perjalanan nasib manusia ini bukan hanya Allah yang menentukan, tapi ada lembaga lain yang menentukan. Iya, masa Allah semuanya sih gimana? Sampai pada persoalan nasib manusia itu akhirnya yang menang Mu'tazilah dalam pertarungannya. Misalnya yang ada juga mungkin ini 99,9% udah Mu'tazilah semuanya. Karena dari awal dicekoki dengan firman Tuhan, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim, bahwa Allah tidak akan merubah nasib suatu bangsa kecuali bangsa itu merubah nasibnya. Begitu kan terjemahannya? Itu ceramahnya dengan penuh semangat, dengan mengepal-ngepalkan gitu, kayak ngancam Gusti Allah. Allah lagi diancam-ancam terus. Itu artinya kan begini, Allah akan merubah nasib kita kalau kita merubahnya, kan begitu. Kalau kita tidak merubah, Allah tidak akan merubah. Kalau kitanya ke barat, Allahnya ke barat. Kalau kita yang ke timur, kalau kitanya mandeg, kitanya merubah, Allahnya. Jadi siapa yang jadi Tuhan? Ini kita terjebak sesungguhnya, terjebak. Jadi dikiranya Gusti Allah kok kayak ponakan ira sing dasa koreng nikah. Seperti keponakan kamu yang kepalanya korengan, nurut saja. Kitanya berubah, Allah berubah. Kalau kitanya tidak, yang jadi Tuhan siapa? Nah itulah memang kamu sebutnya Tuhan, tetapi nyatanya Tuhanmu selalu ikut kepada kemauanmu. Itu yang terjadi. Jadi yang menang siapa? Mu'tazilah juga. Karena Mu'tazilah meyakini nggak ada itu qada-qadar tuh. Selesai. Mu'tazilah tidak mengakui qada dan qadar sebagai rukun iman. Allah memberikan kebebasan mutlak manusia untuk memilih. Logika mereka mengatakan begini,
kalau kita ini tidak diberi kebebasan memilih, maka kita tidak akan dimintai pertanggungjawaban. Ya enggak? Bisanya kita dimintai pertanggungjawaban karena kita telah memilih. Kalau kita dipaksa, apa yang pertanggungjawabkan? Itu satu. Yang kedua, kalau Allah itu, ini kata Mu'tazilah, kalau Allah telah menentukan seseorang itu menjadi orang kafir, lalu apa artinya Allah menyuruh orang itu beriman? Kan begitu? Betul enggak? Allah menyuruh kita menjaga kesehatan, tetapi Allah menentukan sakit kita. Itu artinya irasional, kata orang Mu'tazilah. Jadi makanya perumpamaannya, ketidakadilan Allah dengan qada dan qadar itu adalah tampilan ketidakadilan Tuhan. Sehingga masuk akalkah ada orang dilarang tenggelam tapi tangan dan kakinya diikat? Masuk akal enggak? Jadi kalau kita melarang orang itu tenggelam, ya tidak boleh tangan dan kakinya diikat dong. Berarti manusia harus diberikan kebebasan. Itu Mu'tazilah. Ya ternyata pada akhirnya ya kalau kita berpikir seperti itu ya nanti menjadi Mu'tazilah juga. Sekalipun kita seformalnya mengatakan kalau Mu'tazilah laknatullah alaihim, ngomong mah laknatullah alaihim, tapi pikirannya sudah Mu'tazilah secara tidak sadar. Nah itu baik Mu'tazilah, baik Qadariyah, baik ahli sunnah wal jamaah, itu semuanya sebatas bermain teori, ya teori, pendapat, hanya menyusun premis-premis dalam bentuk silogisme dan lalu menjadi konklusi. Hanya itu saja sebetulnya. Tetapi saya lebih melihat bukan teori tapi realita. Bukan nazariyah tapi waqi'iyah, yang realita. Yuk kita akan melihat secara realita. Apakah Anda merasa dilibatkan oleh Allah untuk memilih? Saya mau nanya dulu. Lahir Anda di mana? Perbutulan. Siapa yang memilihkan Anda lahir di perbutulan? Milih enggak? Enggak. Ibunya siapa namanya? Bu Sarmi. Ada Bitarmi. Siapa yang memilihkan Anda keluar dari perutnya Bitarmi? Lahirnya jam berapa? Siapa yang menentukan lahir jam sekian? Hari apa? Bulan apa? Tahun berapa? Siapa yang menentukan? Anda tidak pernah dilibatkan. Betul nggak? Sampai nanti di penghujung kehidupan Anda mau dijemput pakai limosin, ya Anda tidak memilih. Dijemput pakai becak, ya silakan. Melalui penyakit kanker, ya kamu tidak milih. Melalui tabrakan milih. Dan kita tidak boleh memilih. Ya, Allah sudah menciptakan, innallaha yakhluqu ma yasha wa yakhtar. Allah mencipta apa saja sesuai dengan kehendaknya dan pilihannya. Maka lahumul khiyarah. Mereka tidak bisa memilih. Saya mau bertanya, boleh enggak kalau saya memilih jalan kematian saya? Enggak boleh. Jadi harusnya gimana? Sekarang tubuh Anda sendiri, apakah darah berputar melewat pembuluh darah sekujur tubuh
setiap hari, apa Anda terlibat? Jantung berdegup setiap menit, itu 70 kali detakan jantung, memompa darah, apa Anda terlibat? Apakah ketika masuk partikel-partikel asing dalam tubuh Anda, kemudian partikel asing itu, virus itu dimakan oleh fagosit, terjadi pertempuran dalam tubuh Anda, apa Anda sadar? Terlibat juga tidak kok. Ini saya bicara realita nih. Ya itu ada persoalannya. Terus yang jadi masalah apa? Realitanya begitu. Jadi ketika kita mengatakan aku bisa menghisap rokok, aku bisa menyalakan rokok, aku bisa menyalakan lampu, aku bisa berjalan, aku bisa, itu prangsane. Kayak supir, kayak masinis kereta listrik. Sementara ada setrumnya, dia injek gas kenceng, diinjek remnya berhenti. Ketika listriknya diputus, kira-kira begitulah pemahaman saya tentang qada dan qadar itu. Setuju? Gitu aja. Cuman saya waktu itu saya belum lahir. Ketika mereka berdebat begitu tuh, saya belum lahir. Oke. Nah, jadi adapun hadis itu tadi sebetulnya arahnya jadi begini. Orang ngomong tuh harus jelas maksudnya kemana. Sebab ada banyak orang ngomongnya begini, maksudnya begitu. Ya kan gitu. Jadi Kanjeng Nabi bilang seperti itu, kullu mauludin yuladu 'alal fitrati fa abawahu yuhawidani au yumajjisani au yunasirani. Itu adalah kemana maksudnya? Artinya betapa pentingnya pendidikan rumah tangga. Itu yang penting. Jadi artinya pendidikan watak mental itu sebetulnya lebih banyak dipegang oleh orang tua daripada sekolah, daripada masyarakat. Nah, setelah orang tua siapa? Masyarakat. Sekolah mah ketiga, milia ketiga sekolah mah. Iya, karena sekolah tidak bisa membangun satu watak mental anak-anak kecuali orang tuanya. Dan nanti bagaimana mendidik anak? Saya ingin kasih tahu pada bapak-bapak semuanya, anak-anak kita itu tidak melihat apa yang selalu engkau katakan kepada anak-anak, tetapi anak-anakmu selalu melihat apa yang engkau lakukan setiap hari. Itu yang mereka tonton.